Karena bagi gue guru itu bukan sebuah pekerjaan, tapi pengabdian. Oke, gue biasa dipanggil Mas Ban. Sekarang gue menjalani profesi sebagai guru. Dulu gue aktif di UKM Seni dan Budaya Pawon, Universitas Ibnu Khaldun. Oke. Ngajar di sekolah apa? Gue ngajar di SMA Negeri 1 Rumpin. SMA Negeri 1 Rumpin. Iya. Bisa sedikit diceritain Bang, kenapa bisa nyampe masuk atau mengajar di sekolah itu? Sebenarnya kebetulan ya. Gue tadinya cuma mau ngelegalisir ijazah. Tiba-tiba ngobrol sama guru gua, kebetulan gua waktu sekolah SMA-nya juga di situ. Ditanya kesibukannya apa, waktu itu kebetulan gua lagi ngajar juga di MTS, salah satu MTS di Ciseeng. Nah kebetulan waktu itu guru yang gua temuin itu, yang ngajak ngobrol gue itu nawarin gua ngajar di SMA itu. Jadi ya ketika tahun ajaran baru gua diminta ngirim CV dan lain-lain lah gitu. Akhirnya gue bisa ngajar di situ, di SMA 1 Rumpin. Kalau untuk di dunia guru pendidikan sendiri, pengalaman udah berapa tahun kira-kira? Kalau ngajar mungkin udah sekitar 8 tahunan ya. Kalau di SMA 1 Rumpin ini tahun kelima. Sebelumnya pernah ngajar juga di MTS, itu 3 tahun. Apa hal yang menyebabkan lu sekarang jadi terjun ke dunia pendidikan Bang? Gue sih lebih ke pengen mengabulkan harapan dan cita-cita orang tua gue. Jadi orang tua gue pengen gue ini jadi guru, dan terlebih keturunan dari nenek gue itu cuman satu-satunya gue mungkin cucunya yang jadi guru. Jadi kakek nenek gue itu guru dan mereka pengen ada penerusnya gitu. Jadi gue jadi guru dan ternyata gue enjoy jadi guru gitu, menikmati. Ada kayak rasa keterpaksaan gak sih Bang? Sebenarnya enggak, terpaksa sih enggak. Walaupun waktu dulu gue nggak pernah punya cita-cita jadi guru sebenarnya. Cuman ketika udah terjun ke dunia pendidikan, ternyata ya enjoy aja gitu. Gue menikmatinya sampai sekarang gitu. Kira-kira hal apa aja sih Bang? Entah itu yang positif atau yang negatif menurut lu? Selama gue jadi guru, positifnya mungkin gue jadi bisa deket sama anak-anak, paham karakter mereka, dan mereka menjadikan gue sebagai tempat cerita tentang kehidupan mereka dan segala permasalahan yang mereka hadapi lah gitu ibaratnya. Kalau dukanya ya kayaknya nggak ada deh, belum pernah gue rasain, dan mudah-mudahan nggak ada yang gue rasain gitu. Manfaat aja. Iya. Oke, tadi kan dari segi lu pribadi ya. Nah kalau sekarang lebih ke dunia pendidikan atau di tempat lu mengajar. Kira-kira ada hal yang harus dibenahi nggak sih dari sistem atau dunia pendidikan di era sekarang atau di zaman sekarang? Secara umum atau di SMA gua? Terserah ini Bang. Kalau dengan pengalaman lu mengajar. Iya. Tentunya kalau bagi gua sih, kalau secara menyeluruh ya, Indonesia ini dunia pendidikannya terlalu banyak ganti kurikulum. Gitu ya. Jadi itu menyebabkan sistem pendidikan ini berubah-ubah. Itu sih keluhan gua, itu aja. Kalau di SMA gua mungkin ya jadi kalau di SMA gue itu ya guru itu seharusnya bisa dekat dengan murid, dan banyak guru-guru yang mungkin ya memiliki keterbatasan untuk dekat dengan murid gitu, sehingga mereka tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam diri si murid itu gitu. Itu aja sih paling. Oke. Terus kira-kira ada masukan nggak Bang dari lo? Misalkan kayaknya sistem pendidikan Indonesia harus kayak gini atau sekolah gue harus kayak gitu misalkan. Kayak ada yang pengen lo mungkin gua menyampaikan ini untuk para mahasiswi yang
mengambil kuliah jurusan pendidikan, ya. Eh, bagi gua gini, lu terserah mau kuliah apa, tapi bagi kalian yang ngambil kuliah dunia pendidikan, tolong nanti ketika kalian menjadi guru, itu kalian jangan hanya sebatas menjadi guru yang mentransfer ilmu, ya, tapi jadilah guru yang menjadi tempat cerita anak-anak, menjadi sosok yang bisa mendampingi anak-anak, karena itu yang mereka butuhkan. Mereka mencari materi itu bisa lewat Google, bisa lewat YouTube. Google dan YouTube itu lebih pintar dari guru-guru. Semua ada di situ. Tapi untuk sosok mereka tidak bisa menemukan itu di Google dan di YouTube gitu. Jadi masukan gua itu aja sih mungkin. Oke, terus dari sistem pemerintahan gimana Bang menurut lu? Apakah dunia pendidikan saat ini pemerintah sudah mengurus dengan baik atau sudah cukup baik, cuman gue nyesel aja sekarang jarang guru yang diangkat jadi CPNS atau PNS ya, malah diangkatnya menjadi tenaga kontrak gitu ya. Itu aja sih paling. Itu kan ya tergantung siapa yang memimpinnya kan. Ganti presiden, ganti menteri pasti nanti beda lagi kebijakannya gitu kan. Paling itu aja. Berarti masih ada istilah Umar Bakri Bang? Masih. Atau guru kurang sejahtera? Kalau guru kurang sejahtera bagi gua kurang relevan ya. Karena bagi gua guru itu bukan sebuah pekerjaan, tapi pengabdian. Jadi kan berbicara kesejahteraan adalah berbicara materi yang kita dapatkan, gitu ya. Seberapa besar banyak materi yang kita dapatkan, uang yang dibayar ke kita sebagai guru, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dan mensyukurinya, itu akan selalu terasa kurang. Tapi sedikit apapun uang yang kita dapatkan dari apa yang telah kita kerjakan, jika kita bisa memaknai dan mensyukurinya, itu akan cukup untuk kita. Gitu aja sih. Berarti dengan adanya sistem yang sekarang dibuat ini, guru-guru bisa dibilang sebenarnya sudah sejahtera Bang ya? Ya, bisa dibilang kayak gitu. Baik lagi berarti ke orangnya. Ke orangnya. Ya walaupun di daerah-daerah masih banyak lah ya guru yang dibayar cuma 200.000. Nah, ya. Tapi untuk di kota-kota besar gua rasa ya sudah dalam standarnya lah gitu ya. Udah cukup gitu. Oke. Terus salah nggak sih Bang kalau misalkan kita sebagai guru terus kita berharap mendapatkan pendapatan atau gaji yang tinggi? Kalau berharap sih tentunya kembali ke dirinya masing-masing juga ya. Ya lu di sini jadi guru niatnya nyari uang atau nyari amal gitu ya. Kalau gua sih niatnya ya itu tadi pengabdian, gua pengen niat gue ibadah aja gitu ya. Kalau misalnya gue berharap ingin dapat uang yang banyak, ya gue nggak akan dapatkan gitu dengan profesi gue sebagai guru gitu. Cuma kan kepuasan batin itu tidak hanya terukur dari uang ya, tapi melihat senyum anak-anak itu adalah kepuasan batin dan harta yang gue dapatkan sebagai guru gitu. Nah, terus untuk selama ini ketika Abang jadi guru pernah ada trouble yang benar-benar nggak bisa lo tangani nggak, atau bikin lo pusing, entah itu misalkan bertemu siswa, menghadapi guru, orang tua, atau bikin RPP atau gimana gitu, kendala ya? Iya. Bikin perangkat pembelajaran udah pasti itu adalah sebuah tanggung jawab guru yang harus dikerjakan gitu kan. Walaupun kadang telat ngumpulinnya misalkan gitu ya. Tapi bikin sendiri Bang ya? Bikin sendiri. Walaupun nyontek-nyontek tetangga sebelah lah gitu kan. Ya kan kita kan di guru kan ada MGMP ya. Kadang mencari referensi dari situ dan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah ya pastinya. Kalau problem atau yang gue hadapi selama menjadi guru, kayaknya menghadapi orang tua murid itu biasa aja sih, masih bisa gue tangani gitu. Dan gue tidak pernah berharap bertemu dengan sebuah masalah yang besar gitu, karena gue menjalani profesi guru ini enjoy aja gitu, dibawa santai aja. Oke, ketika ada suatu percikan, entah itu dengan guru, rekan kerja, siswa maupun orang tua, kira-kira bagaimana cara Bang menangani? Ya ngajak ngobrol aja sih sebenarnya mah ya. Ketika ada orang tua yang komplain ya kita tinggal jelaskan artinya gitu kan. Ketika ada siswa yang gimana ya kita tinggal panggil siswanya, kita tanya apa maunya gitu.
Ya artinya ada pendekatan-pendekatan persuasif lah antara guru dengan siswa, guru dengan orang tua, dan yang lain-lain mungkin bahkan atau dengan rekan kerja misalkan gitu ya. Oh Pak Arya nih gini 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 gini. Ya kalau gue sih pribadi, gue melakukan apa yang gue pengen dan gue anggap itu benar selama gue tidak keluar jalur jalur gue sebagai guru gitu ya. Kayak gitu. Gue barusan ngerokok. Ya emang gue perokok gitu kan, emang guru nggak boleh ngerokok, boleh kan gitu kan, tapi gue tahu diri kalau di sekolah ya nggak ngerokok gitu kan, kayak gitu. Kalaupun guru di sekolah gue ngerokok, gue lihat jamnya dulu gitu kan, dan gue ngerokok di belakang gitu. Terus kalau ketika lu berhadapan atau menghadapi murid yang bandel atau yang nakal, itu gimana Bang? Apa punya cara tersendiri atau ada caranya ya pasti ya, ada caranya. Gue pernah di apa ya? Jadi satu kelas itu demo ke kepala sekolah. Demo ke kepala sekolah ketika gue awal ngajar di SMA 1 Rumpin. Mereka demo karena mereka nggak mau wali kelasnya si A. Mereka pengen ganti wali kelas menjadi gue. Mereka pengen gue jadi wali kelasnya gitu. Mereka demo ke kepala sekolah. Dan akhirnya gue membuat komitmen dengan anak-anak itu. Gue membuat kesepakatan, kalau gue jadi wali kelas kalian, gue bilang, itu kan kebetulan kelas IPS dan kelas 12 ya. Ya image IPS kan udah pasti bandel, anaknya susah diatur, sering bolos lah ya. Itu image yang tercipta ya, paradigma yang tercipta. Ketika gue jadi wali kelas itu, gue membuat kesepakatan bahwa ya kalian itu sekolah aja yang benar gitu. Kalian nggak perlu pinter kok gitu kan. Tapi ketika guru masuk ada gitu. Tentunya dengan cara gua gitu kan, dengan cara pendekatan gua. Dan alhamdulillah ketika satu semester itu angka kehadiran di kelas yang gua tangani, gua sebagai wali kelasnya meningkat drastis, dan itu mendapatkan apresiasi dari guru-guru yang lain. Guru-guru yang lain jadi heran, oh tumben nih IPS 3 rame gitu kan, biasanya cuma 7 orang, 8 orang gitu, sekarang mah hampir semuanya masuk katanya gitu. Yaitu harus ada pendekatan-pendekatan persuasif sebagai wali kelas kepada siswanya kayak gitu. Terus kalau misalkan definisi guru yang baik dan benar itu menurut lo kayak gimana sih Bang? Kan ibaratnya guru selalu benar ya, siswa selalu salah gitu. Wah, guru selalu benar, siswa selalu salah. Gua nggak setuju dengan peribahasa seperti itu ya. Guru juga manusia, artinya gitu ya. Guru juga bisa salah gitu. Dan yang penting guru jangan memperlihatkan kesalahannya di depan siswa aja gitu kan. Ya guru itu kan singkatannya digugur dan ditiru gitu kan. Cuman bukan berarti semua tingkah yang kita lakukan sebagai guru itu layak ditiru oleh siswa. Siswa sekarang udah pintar-pintar kok ya, mana yang pantas ditiru, mana yang tidak gitu. Jadi definisi guru yang baik bagi gua itu ya, guru bukan hanya sebatas mentransfer ilmu. Kalau murid Bang, kan suka ada suatu bagi murid yang baik, bandel, bodoh, dan pintar. Yap. Menurut lu gimana? Itu kan tergantung kemampuan murid dalam menggunakan nalarnya ya, dalam menerima materi ataupun apapun itu. Ya kebetulan dalam jangka beberapa tahun ke depan akan diberlakukan kurikulum prototype ya, kurikulum sekolah penggerak, di mana kurikulum ini melakukan pendekatan kepada siswa untuk ibaratnya dengan semboyannya itu merdeka belajar, jadi berpihak kepada siswa. Jadi kan dalam satu kelas misalkan ada 30 orang, 36 orang gitu ya, daya tangkap mereka kan beda-beda. Nah guru ini diminta untuk menciptakan inovasi supaya si siswa yang katakanlah lambat dalam menyerap materi ini bisa menyerap materi dengan cepat dengan cara yang lain, tidak semua dipukul rata caranya kayak gitu. Nah ini juga salah satu apresiasi gue bagi pemerintah untuk menerapkan kurikulum ini, sebenarnya ini salah satunya ya, walaupun banyak hal lain yang gue sayangkan gitu, tapi untuk hal ini gue setuju gitu. Menurut lo kalau siswa atau murid yang bandel atau yang bodoh itu ada nggak sih sebenarnya? Nggak ada. Mereka hanya butuh perhatian. Mereka hanya butuh didengarkan.
nggak ada murid yang bandel. Semua anak itu baik, ya. Semua anak terlahir ke dunia itu baik. Nggak ada anak yang bandel, nggak ada anak yang bodoh. Itu kan hanya penilaian kita sebagai guru saja, ya. Pada dasarnya semua anak itu baik, semua anak itu pintar, bisa kok. Tinggal bagaimana kitanya apa ya, mempola mereka, gitu, membentuk mereka, gitu ya. Itu aja. Dan mengarahkannya. Ya, dan mengarahkannya, gitu. Oke Bang, untuk kedepannya kira-kira guru harus kayak gimana nih untuk di Indonesia ini? Tentunya guru nggak bisa ngikutin dengan sistem belajar yang jadul, karena sekarang kita sudah masuk teknologi industri ya, eranya teknologi industri, jadi sistem pendidikan pun harus berubah, harus mengikuti zaman. Artinya kemampuan anak juga pasti berubah, dan cara kita dalam memberikan atau mentransfer ilmu, mentransfer pendidikan itu juga harus berubah caranya, gitu. Nggak bisa kita menggunakan cara manual zaman dulu, gitu ya. Harusnya ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh guru, baik secara teknologi, secara pendekatan, itu harus kita lakukan sebagai guru. Itu aja sih. Oke, ada lagi Bang yang mau disampaikan? Ada undang-undang atau gue masih pengen ngomong ini nih? Ya, gua sih itu aja sih, lebih menekankan kepada adik-adik mahasiswa yang kuliah di dunia pendidikan. Kalau memang kalian nanti bernasib menjadi tenaga pendidik, ya tolong kalian jangan hanya mentransfer ilmu, karena murid-murid bisa mendapatkan ilmu dari YouTube, Google, apapun itu, ya. Jadilah guru yang bisa mendengarkan, bisa mengarahkan, bisa membimbing, dan bisa menjadi teman mereka. Itu aja. Hidup guru Indonesia. Oke, aman Bang ya? Aman. Thank you Bang. Oke. Close the door.